sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, di siang hari ini, Bapak Guru minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Bapak Guru minta Vina, bisa? Mari ke depan berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Semuanya dalam posisi berdoa. Tuhan Yesus, di siang hari ini kami selaku anak-anak mau belajar. Tuhan, tuntun kami dalam pembelajaran yang akan Bapak Guru kasih agar pelajaran ini dapat masuk dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kali ini. Amin. Ya. Nah, anak-anak, ketua kelas mana ketua kelas? Semuanya hadir? Hadir. Ya, bagus, semuanya hadir. Semuanya ditenang, Bapak Guru ambil absennya. Ya, Pak Guru. Davina, Hadir Pak. Fabiano, Hadir Pak. Gracelin, Hadir Pak. Maya, Hadir Pak. Neni, Hadir Pak. Siska, Hadir Pak. Winda, Hadir Pak. Leticia, Hadir Pak. Glenn, Hadir Pak. Palen, Hadir Pak. Adel. Hadir Pak. Ya, semuanya hadir hari ini. Iya Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak Guru minta semua kita berdiri, kita menjadi satu lagu nasional untuk menyemangati kita dalam proses pembelajaran di hari ini. Si kecil. KKA yang artinya coding dan kecerdasan artifisial. Coba semua baca. KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, dengan materi hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, kita harus tahu dulu coding itu apa. Tapi sebelum kita masuk di pelajaran hari ini, kalian lihat di bawah sini ada beberapa gambar. Ya, di gambar itu ada gambar apa? Ada kopi. Gambar apa kita lihat ya? Apa? Tata cara pembuatan teh. Nah, katakan kalau mau minum teh, kan saya mungkin langsung kata pergi langsung minum, kan? Ada cara-caranya, kan? Nah, ada 4 cara pembuatan teh di bawah. Yang pertama ada menambahkan gula, yang kedua menuangkan air panas ke gelas, yang ketiga menikmati teh hangat, dan yang keempat menyiapkan gelas dan teh celup. Ini urutannya belum benar. Kita harus urutkan dia menjadi urutan yang benar. Nah, siapa bisa maju ke depan tunjukkan mana urutan yang pertama? Coba. Kita lihat benar atau salah. Guru yang taruh gula ini di
Satu saja, saya tunjukkan satu saja. Yang pertama yang mana? Menambahkan gula ke dalam gelas. Oke, silakan duduk. Kira-kira benar atau salah menambahkan gula ke dalam gelas? Benar atau salah? Siapa yang bilang benar? Yang pertama apa? Menyiapkan gelas dengan teh. Menyiapkan, coba Tata tunjuk. Yang pertama mana? Menyiapkan gelas. Coba Valen. Kita lihat ya mana yang benar. Mana yang pertama? Yang pertama menyiapkan gelas dengan teh. Oh, coba kita lihat ya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Valen. Yang benar apa? Menyiapkan gelas. Oke. Yang kedua, siapa bisa? Coba Pak datang, Pano. Yang kedua apa? Menambahkan gula. Menambahkan Gula. gula. Kira-kira benar atau salah? Salah. Coba kita lihat. Salah. Yang benar adalah menuangkan air di gelas. Yang ketiga apa? Apa? Yang ketiga Coba Valen. Yang ketiga. masukkan gula ke dalam air panas. Oh, kita lihat. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah mana kita lihat. Menikmati teh. Tepuk tangan semua. Jadi urutan pembuatan teh yang benar adalah menyiapkan gelas dan teh celup, kemudian menuangkan air panas ke gelas, ketiga menambahkan gula, dan yang keempat menikmati teh hangat. Itu adalah cara pembuatan teh yang benar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami dan mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menyerapkan langkah berpikir komputasional. Yang ketiga, menuliskan instruksi logis yang berurutan dalam bentuk kata, gambar atau simbol. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dari kegiatan yang dilakukan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita stretching lagi dulu. Tepuk semangat satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita di hari ini. Bapak Guru akan menayangkan sebuah video tentang apa itu berpikir komputasional. Tentang berpikir komputasional. Perhatikan video ini baik-baik dan Bapak Guru kita akan melakukan tanya jawab setelah kalian nonton video pembelajaran ini. Oke? Siap? Oke, silakan nonton video ini sampai selesai. Perhatikan, dia bilang apa saya tuh? Tangan di pengen atau di kertas yang saya tulis.
video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Nah, tadi kalian ada lihat di situ ada berbagai macam tata cara untuk melakukan suatu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja tadi di video tadi ada tentang pembuatan apa? Nasi goreng. Apa lagi? Masak mie. Apa lagi? Mencuci. Nah, contoh yang tadi nasi goreng itu. Nah, nasi goreng tadi, dalam pembuatan nasi goreng yang pertama apa yang harus disiapkan? Alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Kalau alat apa? Kompor. Wali. Nah, apa lagi? Sendok, piring, ya. Kalau bahan? Kecap, sosis, nasi, daun bawang, banyak yang harus disiapkan. Kemudian kita masuk kepada dia punya bumbu-bumbu dan dia punya langkah-langkah pembuatan. Toh, siapa di sini sebenarnya bikin nasi goreng? Kalau kelas 6 dan kelas 5 pasti sebuah nasi goreng. Yang pertama apa? Masak nasi kalau toh? Ya. Masak nasi semua siap, dia punya bumbu-bumbu, pasti yang paling pertama itu harus ada harus ada saus, harus ada minyak goreng. Lalu kalau semua sudah ada, lalu kalau sudah ada alat misalnya kompor, toh? Nah, kamu mau masak mana? Harus semuanya siap. Alat, bahan, semuanya harus siap, baru kita melakukannya sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan. Toh? Atau strategi pembuatan mie instan. Kemudian cara mencuci pakaian. Itu adalah tata-tata cara dalam bagaimana cara kita melakukan suatu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis yang sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang teratur. Jadi dia punya langkah-langkah harus teratur. Kemudian pendekatan ini melibatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah yang terjadi adalah hanya bagian kecil. Mengenal pola, kemudian membuat algoritma dan menyaring informasi-informasi yang penting. Dengan berpikir komputasional, seseorang dapat menemukan solusi yang efisien dan kreatif baik dalam penggunaan teknologi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada bilang bahwa begini. Seseorang dapat menemukan solusi yang efisien dan kreatif. Kadang kalau kita dalam membuat nasi goreng, taruh garam banyak asin nggak sih? Asin. Berarti kita akan menemukan solusi. Berarti kalau mau buat nasi goreng kalau rasa asin berarti garam tidak boleh banyak. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Nah, dari yang tadi kita mulai pembelajaran yang tadi Bapak Guru kasih tentang bagaimana cara membuat teh yang benar. Nah, kalau katong misalnya salah urut gambar, maka katong akan buat yang salah. Misalnya tadi, nah, misalnya kalau kita urutkan dari yang menikmati teh hangat, baru menambahkan gula. Kalau kita urutan dari yang sudah salah, maka semuanya akan salah. Tidak mungkin kan orang minum teh dulu baru taruh gula. Ya, jadi segala sesuatu yang kita urutkan kalau sudah salah, maka semuanya akan salah sampai di akhir. Ya, mengapa kalau salah urut hasilnya bisa berbeda? Nah, kalau kita dapat instruksi dari teman, misalnya kalian dapat instruksi dari teman, kalau instruksi teman tidak benar, maka kalian akan melakukan suatu tindakan juga yang tidak benar atau salah. Misalnya teman-teman, kalau misalnya dalam mengikuti lomba lalu instruksi bilang bahwa melakukan sesuatu misalnya di lapangan,
misalnya kita disuruh melakukan kegiatan di lapangan sekolah. Misalnya menendang bola. Kalau misalnya teman suruh menendang bola ke gawang, tetapi instruksinya salah, maka teman tidak akan menendang bola ke gawang. Toh? Bisa jadi tertendang ke udara, bisa jadi tendang ke belakang. Jadi instruksi yang diberikan kepada teman itu harus instruksi yang benar, supaya dia bisa melakukan juga sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Nah, Bapak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerja. Di dalam LKPD ini nanti Bapak Guru kasih lalu kalian urutkan. Ya? Kalian urutkan tentang tata cara pembuatan mie instan yang benar. Jadi nanti di sini ada LKPD-nya dan ada gambarnya. Kalian boleh gunting, lalu nanti tempelkan di kertas yang kosong yang nanti Bapak Guru bagikan. Sudah? Kerja di dalam kelompok. Gambar yang terpisah itu kalian gunting, lalu kalian tempelkan di kertas yang kosong. Kertas yang masih kosong itu ya. Gunting di yang ini. Kertas yang ini kalian gunting lalu tempelkan sesuai dengan nomor urut. Lihat di situ, baca instruksinya dengan baik, baru kalian harus kerja. Mulai yang mana, kemudian baru tempelkan ya. Jangan lupa ada petunjuknya situ. Harus tahu nomor urutnya mana pertama, mana kedua, dan mana yang terakhir sampai yang terakhir. Harus sesuai urutannya. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Silakan diskusi. Kelompok 1 yang di Bapak Guru sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 yang ada di ujung. Jadi gunting dulu, lepas semua, baru kalian bisa tempelkan di kertas yang kosong ini sesuai dengan urutan yang benar. Lalu tulis nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3 yang mana, sampai nomor yang terakhir. Gunting dulu itu, kasih lepas. Gunting dulu, lepas semua itu. Gunting satu-satu lepas. Lalu nanti jangan lupa tulis keterangan di atas sini, urutan pembuatan mie yang instan yang ya, tidak usah bercerita, kerja. Lalu nanti di atas sini tulis urutan pembuatan mie instan yang benar. Nanti di atas sini tulis urutan pembuatan mie instan yang benar. Tempel sesuai dengan urutan. Nanti dia digambar sini. Oke, semuanya sudah? Sudah. Sudah selesai kerja, betul? Sudah. Setelah ini kita akan presentasi hasil kerja kalian. Tapi sebelum presentasi kita is breaking dulu. Oke, semuanya berdiri.
Ice cream pakai jalur. Masih ingat pakai jalur? Masih. Oke. Siap, Ben? Dek, semangat ya, semangat. Silakan. Maju, jangan bawa kompor. Kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok masing-masing. Di sini ada sebagai ketua, saya Neni Widarati sebagai sekretaris, dan kedua anggota kami Maya Ratu dan Fana Watimur. Kepada ketua saya persilakan. Urutan pembuatan mie yang benar. Yang pertama, merebus air. Yang kedua, memasukkan mie. Yang ketiga, menunggu mie matang. Yang keempat, membuka dan menyiapkan bumbu. 5. Menyampurkan mie dengan bumbu. 6. Menunggu mie dicampur. Yang ketujuh, mie instan siap dikonsumsi. Oke, coba tunjukkan gambar untuk teman-teman yang sudah diuruskan itu. Nah, itu adalah hasil kerja mereka. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2, silakan maju berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah presentasi, tunjukkan hasil susunan yang benar itu kepada teman-teman semua. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Windy Hatridabati sebagai sekretaris, dan di sebelah saya ada Siska Laudiarati sebagai ketua, dan ada Glenn Okumera sebagai anggota, dan Valen Luar sebagai anggota. Kepada ketua saya persilakan. Di sini saya akan membaca urutan pembuatan mie instan yang benar. Yang pertama, merebus air. Yang kedua, memasak mie. Memasak mie. Yang ketiga, menunggu mie matang. Yang keempat, membuka dan menyiapkan bumbu. Yang kelima, mencampur mie dengan bumbu. Yang keenam, menunggu campur. Yang ketujuh, mie instan siap dikonsumsi. Coba tunjukkan ke teman-teman. Itu adalah hasil urutan mereka yang benar. Tepuk tangan kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 3 berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Leticia Biasahuat sebagai sekretaris, dan di sebelah saya ada Sering Watimuri sebagai ketua, dan di sebelah saya lagi ada Davina Benaiko Blua sebagai anggota. Kepada ketua saya persilakan. Oke, silakan. Urutan pembuatan mie instan yang benar. Yang pertama merebus air, yang kedua memasukkan mie, yang ketiga menunggu mie matang, yang keempat membuka dan menyiapkan bumbu, yang kelima mencampur mie dengan bumbu, yang keenam menunggu mie dicampur, yang ketujuh mie siap dikonsumsi. Oke, itu adalah hasil urutan pembuatan mie instan yang benar. Mie goreng mie sari mie. Mie sari mie beli di Bu Asi. Sekian presentasi dari kami. Buah pepaya, buah kerondo. Sepi amat, kasih tepuk tangan dong. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kalian. Sekarang kita lihat sama-sama, ya. Sekarang kita lihat sama-sama pembuatan mie instan yang benar. Nah, urutannya itu mulai dari yang mana? Kita lihat sama-sama, ya. Nah, yang pertama apa? Merebus air. Yang mana yang benar? Merebus air. Nah, tepuk tangan semua. Yang kedua, Memasukkan mie. Oke, memasukkan mie. Jadi kalau habis rebus air, atau rebus air kita taruh mie. Atau kalau sampai rebus air langsung taruh bumbu. Sendok, taruh mie dalam. Ya. Yang ketiga, apa itu? Menunggu mie matang. Apa betul? Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah membuka dan menyiapkan bumbu. Kelompok mana yang benar? Membuka dan menyiapkan bumbu. Oke. Yang kelima, mencampur mie dengan bumbu. Siapa yang betul? Oke. Yang berikut, Menunggu mie dicampur. menunggu mie Dicampur. siapa yang betul? Ini Adela, betul? Ya. Oke. Dan yang berikut yang terakhir adalah Mie siap konsumsi. Tepuk tangan. Ya, dan itu adalah urutan pembuatan mie instan yang benar. oke. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi apakah kalian sudah mengerti tentang bagaimana cara berpikir komputasional? Sudah. Atau kalau mau buat sesuai harus sesuai dengan instruksi, harus sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Oke. Setelah ini Bapak Guru akan memberikan kembali evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Kerja kalau tadi LKPD kerja per kelompok, kalau evaluasi kerja per Orang. kerja lalu kumpulkan di depan. Siap. Lima menit kerja lalu habis itu kumpulkan di depan. Kita ada 4 pertanyaan saja. Kerja lalu kemudian kumpulkan di depan. Guru. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, guru. Jangan lupa tulis nama. Oke, boleh kumpul. Oke, silakan kumpul di depan. Oke. Langsung saja, langsung semua kumpul sudah. Kumpul di depan. Oke. Nah, dari pelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak ada, guru. Tidak ada. Nah, pelajaran kita hari ini
yang mana kita belajar tentang berpikir komputasional. Bagaimana kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang tadi kita pertama sekali, bagaimana cara pembuatan T yang benar. Kalau membuat T harus sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Bagaimana memasak nasi goreng, bagaimana mencuci pakaian. Kalau segala sesuatu kita lakukan dengan instruksi yang benar, maka hasil yang kita lakukan juga akan Benar. sesuai dengan pengerjaan LKPD tadi, cara pembuatan mie instan yang baik dan benar. Jadi kalau pulang di rumah, lakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Oke. Nah, anak-anak, kesimpulan kita hari ini bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir logis yang sistematis yang membantu kita memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang Teratur dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil atau dekomposisi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, mengenali pola. Pengenalan pola untuk menemukan kesamaan dari berbagai situasi. Membuat langkah-langkah penyelesaian dan melakukan abstraksi, yaitu menyaring informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Jadi kalau kita mau buat sesuatu sekarang, kita berhubungan dengan AI, dengan ChatGPT. Bagaimana kalau di Facebook sekarang juga sudah akan punya AI, WA juga sudah akan punya AI. Jadi bagaimana cara kita melakukan sesuatu menggunakan AI dengan aturan-aturan yang etika yang benar. Jadi berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara yang lebih terstruktur, efisien, dan kreatif. Dengan berpikir seperti ini, kita tidak hanya lebih mudah mencari solusi, tetapi juga mampu memahami, menerapkan teknologi dengan lebih bijak. Jadi sekarang saran Bapak Guru dalam menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, menggunakan alat-alat, menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI harus dengan teratur, harus dengan lebih bijak. Sekarang kan di TikTok kita, kalau kalian lihat situ, kalian bisa bikin foto dengan AI itu, kalian pakai pakaian biasa saja, tapi kalian nggak masuk di AI, Gemini maupun ChatGPT, kalian bisa ada di luar-luar negeri, atau kalian bisa duduk di pinggir mobil-mobil mewah, kalian bisa ada di taman-taman yang bagus. Jadi sekarang ChatGPT itu AI memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi ada etika-etika dalam penggunaan AI. Harus ada pengawasan juga dari orang tua. Jadi cukup pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Dan sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak Guru kita semua berdiri. Kita menyanyi lagu sebelum kita Si kecil. Semuanya berdiri. Ini sebelum surga, berkata Tuhan, kami sudah habis pelajaran kami siang hari ini. Untuk itu Tuhan, mari datang untuk antar kami pulang ke rumah kami, pulang masing-masing. Untuk mendapat kami. Amin. Amin. Semuanya silakan duduk kembali. Siap maka lalu kita pulang.